Baik, saya lanjutkan untuk penjelasan teknis ya, penjelasan konsep definisi DPP DUTL yang perlu kita pahami supaya nanti tidak terlalu banyak kesalahan yang terjadi. Izin saya share screen dulu. Nah, pada beberapa hal yang perlu kita pahami terkait DPP ini, DPP DUTL adalah eh, bahwa pengisian ini kita menggunakan huruf kapital semua ya. Dan kita menggunakan CAPI di dalam kegiatannya. Nah, oleh karena itu nanti mohon Bapak Ibu menyiapkan HP-nya karena memang sudah terbiasa di kegiatan UPB UTL. Silakan untuk dilakukan sinkronisasi bagi yang ada tambahan sampel ya. Nah, Bapak Ibu melakukan pendataan sesuai dengan daftar yang tercetak pada sampel yang saya bagikan tadi di file Excel. Namun juga apabila menemukan tambahan perusahaan yang ditemukan seperti contoh yang tadi saya jelaskan, mohon sebelumnya untuk WA saya ya untuk menyampaikan bahwa ada tambahan Pak sekian, ada tambahan perusahaan dengan kriteria sekian. Nah, apabila memang perlu ditambahkan, maka saya instruksikan untuk dilakukan pencacahan. Apabila tidak sesuai dengan kriteria yang dimaksud, maka tidak perlu ditambahkan. Nah, untuk beberapa perusahaan nanti ya seperti Banongan, ini saya instruksikan Pak Banongan ini Pak Fatorozi, Pak Ion ya, mohon maaf Pak Ion untuk mendata ya, mendata Banongan itu sebagai tambahan DUTL. Kemudian di Wonorejo Pak Fatorozi itu kurang lebih akan ada dua kemungkinan tambahan yaitu kebun kebun apa ya namanya itu nanti ada ya nanti tak sampaikan itu ada tambahan perusahaan DPP. Nah coba nanti ditelusuri tambahan-tambahan tersebut supaya menjadi eh, tambahan di kegiatan DPP ini sebagai perusahaan yang memang terdata sesuai kondisi di lapangan. Nah pada pengisian ini pada rincian 101 sampai 107 ini semuanya sudah tercetak. Nah, yang perlu hati-hati Bapak Ibu adalah lihat di rincian 107 ya. Di rincian 107 ini Anda lihat. Nah, yang di sini ya, Anda lihat apabila di situ tercetak ya, tercetak nama perusahaan beserta badan usahanya, misalkan Dewi Windu, PT atau Jabenoi, CV. Nah, itu kan tercetak beserta uh, badan hukumnya ya. Nah, yang semacam ini pada rincian 107A ya, Anda pilih kode 1 ya. Pilih kode 1. Pada rincian 107A, pilih kode 1. Apabila pada rincian 107 itu ada nama beserta badan usahanya. Dan sepertinya nanti yang tercetak itu semuanya beserta badan hukumnya, kalau saya lihat. Nah, oleh karena itu nanti pada rincian 107A, Anda isi kode 1 semuanya ya untuk DPP. Nah, setelah itu di rincian 107B Anda tuliskan nama perusahaannya tanpa badan usaha. Nah, misalkan kalau contoh di sini Runding Putra Pesada ya.
Unding Putra Pesada. Nah, cukup seperti ini tanpa dikasih tambahan PT atau CV. Ya, ini untuk menyeragamkan nama perusahaan di DPP ya. Itu mohon untuk dituliskan Bapak Ibu sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Jadi nanti semua sampel DPP pasti kode 107A-nya kode 1 ya. Nama 107B-nya adalah nama perusahaan tanpa badan hukum. Misalkan Dewi Windu, Haja Benoy, seperti itu saja ya, tanpa perlu PT atau CV. Nanti penjelasan tentang status badan hukum ada di rincian selanjutnya. Itu yang perlu dipahami. Nah, selanjutnya ini apabila ada perubahan atau perbaikan alamat diisikan pada rincian 108 ya. Nah, untuk lokasi Anda wajib mengambil lokasi sesuai dengan ambil langsung atau buka peta, sama aja ya. Ambil langsung atau buka peta. Tapi saya sarankan buka peta saja supaya kelihatan posisi Anda ada di mana. Kalau Anda ambil langsung, terkadang GPS Anda itu tidak akurat tepat di titik Anda berada. Nah, sebaiknya Anda memilih yang buka peta ya. Buka peta nanti muncul seperti ini, ambil lokasi. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kondisinya apakah aktif, tutup, tidak, tutup sementara atau tutup tidak ditemukan dan lain-lain. Nah, ini sebetulnya sudah Anda ketahui jawabannya pada saat Anda melakukan pencacahan SEP UPB UTL. Di situ sudah jelas. Kalau masih aktif, aktif. Kalau memang berubah kepemilikan ya, berubah kepemilikan Pak dan tempatnya tetap ya, maka ini namanya tetap Pak, cuma manajemennya yang berubah, maka tetap dianggap aktif. Nah, kalau misalkan perusahaan itu sudah tutup Pak, dijual kepada perusahaan baru Pak, tempatnya tetap, maka perusahaan yang lama dikatakan tutup, perusahaan baru kita tambahkan. Seperti itu ya. Itu untuk kita pahami bersama. Jadi kondisinya kalau ada perusahaan dia ganti nama ya, ganti nama, pemiliknya tetap, lokasinya tetap, maka tetap dikatakan aktif ya. Tapi nanti ganti nama perusahaan di rincian 111. Apabila nama perusahaannya tetap, pemiliknya ganti, tetap dikatakan aktif ya. Apabila perusahaannya itu sudah dijual kepada pemilik yang baru, ganti nama, maka nama perusahaan lama kita nyatakan sebagai tutup. Ya, perusahaan yang baru kita tambahkan. Seperti itu kondisinya. Lanjut. Nah, apabila kondisi yang pertama tadi perusahaannya yang kondisi kedua ya, nama perusahaannya berubah Pak, pemiliknya tetap, nama perusahaannya berubah. Maka rincian 111 kita kasih kode 1. Contoh, misal nama sebelumnya Dewi Windu, PT. Nah, Dewi Windu lah ya. Kemudian pemiliknya Sanjaya. Nah, Pak Sanjaya ini percaya bahwa oh kalau saya mengubah nama akan lebih maju. Maka diubah menjadi Dewi Windu Sakti, misalkan Dewi Windu Sakti. Maka 111-nya kodenya 1. Berarti ada perubahan nama. Seperti itu ya. Ini apabila ada perubahan nama di perusahaan tersebut namun pemiliknya tetap. Selanjutnya kita pilih ya, sesuaikan dengan nama desa, kecamatan, dan klasifikasi desa kelurahannya. Jangan sampai salah ya.
nanti itu sebetulnya sudah ada ya di SEP UPB UTL, apakah dia masuk perkotaan atau pedesaan, tolong agak hati-hati. Nanti saya berikan juga klasifikasi desanya supaya menjadi catatan buat Anda semua. Nah, yang perlu dipahami lagi adalah bentuk badan usaha di rincian 125. Sesuaikan dengan kondisi pada tahun ini, pada saat Anda pencacahan. Apabila ada perusahaan berganti badan hukum yang sebelumnya CV, saat ini menjadi PT, maka ubah menjadi PT. Yang sebelumnya PT menjadi CV, ubah menjadi CV, dan seterusnya. Ya. Nah, untuk untuk UTL ini kita ada tambahan pertanyaan pada 125 atau pertanyaan di UTL itu adalah apakah dia usaha mandiri, binaan pemerintah atau non pemerintah. Kalau seperti BPAP, Banongan itu masuk namanya binaan pemerintah ya, atau yang UPB 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 BAP ya, yang punyanya provinsi itu binaan pemerintah. Tapi kalau yang semacam Poktan, kemudian lain-lain ya, Poktan, apalagi itu pondok pesantren yang memang tidak dibina oleh pemerintah, itu masuk ke usaha mandiri. Tapi kalau Poktan itu dalam menjalankan kegiatannya selalu mendapatkan pembinaan oleh pemerintah, maka kita pilih binaan dari instansi pemerintah seperti itu. Nah, pertanyaan NIB ini hanya menjawab iya atau tidak, ya. Iya apabila memang perusahaan itu mengaku ada NIB-nya, meskipun tidak bisa menunjukkan, maka kita tulis iya, ya. Jadi tidak perlu ditunjukkan, tidak apa-apa. Yang penting perusahaan mengaku punya NIB, seperti itu ya. Nah, nanti untuk yang UTL ini ada perizinan yang dimiliki ya, apabila ada izin dari provinsi atau dinas kabupaten kota, silakan dipilih iya atau tidaknya ya. Atau sampai level kecamatan hingga mungkin ada izin lain silakan ditambahkan. Nah, untuk 127 apabila ya perusahaan itu mengaku tidak punya NIB ya, maka wajib dipilih 127-nya adalah 3 PMDN ya, apabila tidak memiliki NIB ya. Seperti itu. Kalau PMDN ini modalnya dalam negeri, kalau PMA modal berasal dari luar negeri. Kalau PMDN ini adalah perusahaan yang tidak memiliki NIB ya, penjelasannya ini ya. Jadi kalau nanti pada pertanyaan 100 berapa tadi ada pertanyaan apakah memiliki NIB, perusahaan menjawab tidak, maka pada rincian 100 berapa tadi? Pada rincian 127 maka wajib ditulis 3 kodenya apabila dia menjawab tidak punya NIB. Seperti itu. Lanjut, kantor pusat. Apakah memiliki kantor pusat? Ini terjadi apabila perusahaan yang ada di situ Bondo itu memang memiliki kantor pusat ya. Nah, kantor pusat itu seperti misalkan dia ada kantor pusatnya kayak Bumi Subur lah ya. Nah, Bumi Subur itu kantor pusatnya atau kantor induknya ada di Banyuwangi ya. Nah, itu maka kita tulis ya memiliki kantor induk atau kantor pusat. Nah, nanti dituliskan di mana alamat kantor pusatnya seperti itu. Tapi kalau itu tambahnya tunggal, maka dikatakan tidak punya kantor pusat. Apabila memiliki
kantor pusat, maka tuliskan nama perusahaan kantor pusatnya. Seperti itu ya. Dan alamatnya di mana. Nah, untuk rincian subsektor, ini karena saya sudah mendapatkan penjelasan dari provinsi, sampai saat ini belum bisa dibenahi dan kita semua sampel tambak itu masuk ke kehutanan. Jadi nanti secara default memang tertulis kita itu sampel kehutanan. Nah, nanti diperbaiki ya. Kita tulis bahwa pada kegiatan tanaman pangan sampai yang kehutanan itu kita tulis tidak ya kalau memang tidak mengusahakan. Tapi kalau mengusahakan maka kita tulis iya. Nah, nanti untuk perikanan jangan sampai lupa yang penjelasan kita bahwa mana yang masuk dalam budidaya air payau, budidaya air laut, mohon hati-hati disamakan dengan UPB UTL ya, jangan sampai tidak sama. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait lain-lain, misalkan visum. Visum bisa menyusul nanti di bulan Agustus. Ya, visum Agustus nggak apa-apa dikumpulkan. Anda dahulukan submit datanya dulu hingga tanggal 23 dengan target total satu kabupaten 70. Ya, untuk visum menyusul. Anda bisa melakukan pendataan dengan melakukan konfirmasi kepada pemiliknya via telepon atau WA untuk kepastian datanya. Nah, nanti di kunjungan di visum, pada saat Anda minta visum di bulan Agustus, apabila ada perubahan data, nanti bisa konfirmasi ke saya untuk dilakukan reject. Seperti itu ya. Itu saja dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.